Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Dwi Anugrah dengan NPM 227006001 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Salam sapa saya ucapkan kepada rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dalam pemaparan artikel kali ini mendapat berkah, mari kita mulai dengan bismillah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun, sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Perancangan Sederhana Penginputan Data Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan HTML. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, analisis dan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Mengenai abstrak yang saya bahas tentang intisari dari penelitian yang saya buat. Perkembangan dunia komputer yang semakin maju saat ini memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas atau pekerjaan dengan mudah. Misalnya, website berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan manusia. Mengikuti perkembangan zaman, membuat website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Adanya website ini akan memudahkan perguruan tinggi untuk mengumpulkan data mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dikembangkan sebuah informasi data mahasiswa berbasis web di mana mahasiswa dapat login dan memasukkan data mahasiswa dengan lebih mudah. Website ini dibuat dengan menggunakan pengembangan sistem berupa flowchart dan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan MySQL sebagai database. Kata kunci yang saya ambil yaitu bahasa pemrograman, CSS, data mahasiswa, input, HTML, dan website. Selanjutnya, dalam pendahuluan, saya menjelaskan latar belakang dan informasi umum. Perkembangan internet telah membantu pengguna komputer dalam bidang pendidikan. Internet dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Web sangat populer dan pengembangannya sangat cepat. Tetapi biasanya situs seperti itu masih statis dan tidak dapat memproses data. Untuk mengelola data dalam bentuk database, perlu dikembangkan adanya pembuatan web. Seiring berjalannya waktu, dunia pendidikan terus mengalami perubahan yang didorong oleh iptek. Di era teknologi sekarang ini, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern. Salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan pelaksanaan pendidikan, khususnya pada penghimpunan database mahasiswa berbasis web ini. Pada kajian pustaka, yaitu terdapat definisi-definisi, pengertian umum, dan kajian teori menurut ahli. Yang pertama ada website. Website atau situs web adalah kumpulan halaman di internet yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks animasi atau gambar bergerak animasi, suara atau gabungan dari semuanya, baik dalam bentuk statis maupun dinamis. Tujuannya agar dapat berkreasi dan berkomunikasi serta dapat didistribusikan secara luas melalui browser, menggunakan URL website. Yang kedua ada bahasa program atau script program, adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap pernyataan di situs web saat dibuka. Semakin beragam bahasa program yang digunakan semakin dinamis dan interaktif. Bahasa pemrograman ini biasa digunakan untuk membuat portal, artikel, forum diskusi, buku tamu, afiliasi, email, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada HTML, adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan tata letak halaman web. HTML digunakan untuk meletakkan dokumen di internet. Yang keempat ada CSS, adalah bahasa yang mempresentasikan halaman web, misalnya warna, tata letak, dan font. CSS memungkinkan seorang programmer untuk membuat halaman web yang disesuaikan dengan ukuran layar yang berbeda. Yang kelima ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman untuk menjalankan halaman web dan umumnya digunakan untuk memproses informasi di internet. PHP di sisi lain adalah bahasa pemrograman web server-side, sumber terbuka atau gratis. PHP adalah skrip yang terintegrasi dengan HTML dan dihosting di server. Sintak PHP dapat dituliskan langsung di antara kode HTML. Yang keenam ada CMPP. CMPP adalah perangkat lunak yang bekerja untuk menjalankan halaman web berbasis PHP dan menggunakan mesin pengolah data MySQL yang berjalan di komputer lokal. Yang ketujuh ada MySQL. MySQL sangat terkenal di kalangan programmer web karena MySQL merupakan database yang stabil dalam penyimpanan data. Dalam membangun aplikasi yang kompleks dan padat informasi, diperlukan tempat untuk menyimpan berbagai informasi atau data yang dibutuhkan secara terstruktur dengan menggunakan basis data. Oleh karena itu, peran MySQL sebagai sistem manajemen basis data sangat penting. Pada bagian metode penelitian ini, sudah saya sebutkan di bagian abstrak tadi. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif dan pengembangan. Metode kualitatif merupakan langkah-langkah penelitian sosial untuk memperoleh data analitik berupa kata-kata dan gambar. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan CMPP untuk akses mahasiswa dan akses data dengan HTML dan CSS. Penelitian ini juga menggunakan metode pengembangan sistem yang membutuhkan pendekatan sistem perangkat lunak yang terstruktur dan sistematis. Prosedurnya yaitu yang pertama ada analisis.
pada bagian ini mencakup uraian tentang sistem yang sedang berjalan dan analisis kebutuhannya. Yang kedua ada perancangan atau desain. Lakukan desain navigasi, desain proses, desain grafis, desain halaman, desain basis data, desain web, dan desain situs web. Yang ketiga ada pemrograman atau coding. Menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan sistem manajemen database menggunakan MySQL. Yang keempat ada pengujian atau testing. Saat menguji sistem baru, akan menggunakan pendekatan black box atau yang berfokus pada sisi fungsional pada input dan output aplikasi. Dari analisis website ini dibuat menggunakan pengembangan sistem berupa flowchart dan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan MySQL sebagai database. Berdasarkan flowchart dapat diuraikan tahapan-tahapan. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Untuk mengetahui cara membuat permasalahan yang ada, perlu untuk memiliki solusi agar diketahui bagaimana perancangan sistem penyelesaiannya. Yang kedua ada pengumpulan data. Pada tahap ini, masalah dianalisis untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga ada merumuskan masalah. Di bagian ini buat masalah berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Yang keempat ada menganalisis kebutuhan. Langkah ini mencakup perangkat keras yang diperlukan seperti laptop dan memori. Sementara itu, perangkat lunak yang dibutuhkan seperti operator, sistem, text editor, database server, dan web server. Yang kelima ada membuat perancangan sistem. Tahapan ini merupakan proses pengembangan sistem untuk meningkatkan efisien kerja untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Seperti yang pertama membuat codingan program, yang kedua ada melakukan pengujian program. Hasil penelitian berisi tentang permasalahan inputan mahasiswa dan solusi permasalahan otomatis database mahasiswa. Yang pertama ada form login untuk mengakses halaman menu utama. Mahasiswa harus login terlebih dahulu dengan username dan password. Bagian ini menggunakan HTML dan CSS. Jika nama dan kata sandi ingin diingat tanpa harus memasukkan kembali nama pengguna dan kata sandi, mahasiswa harus menceklis ke daftar Remember Me yang disimpan secara otomatis saat kembali ke halaman menu utama ini. Yang kedua ada form input data mahasiswa. Pada web input data mahasiswa ini menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Dan penginputan data mahasiswa terhubung ke CMPP. Jadi file data mahasiswa bisa disimpan di registry di CMPP. Mahasiswa harus mengisi NPM, nama lengkap, kelas, jurusan, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Yang ketiga ada form output input data mahasiswa. Pada output data mahasiswa ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP. Karena data mahasiswa ditautkan ke CMPP, sehingga penginputan data mahasiswa disimpan di database CMPP dan mengeluarkan hasil inputan data mahasiswa seperti NPM, nama lengkap, kelas, jurusan, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Hasil pembahasan ini yang saya jelaskan yaitu hasil dari penelitian, kelebihan dari permasalahan yang diteliti, manfaat dari solusi permasalahannya. Selalu ada lebih banyak pekerjaan dan diperlukan ketelitian yang maksimal. Contoh penelitian yang menjadi solusi atas permasalahan yang berkaitan tentang penginputan data mahasiswa yang jumlah mahasiswanya semakin banyak setiap tahunnya dan berkurang karena adanya mahasiswa yang lulus. Segala keperluan mahasiswa yang berkaitan dengan database atau menginput data mahasiswa yang diatur oleh bagian prodi informatika. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan semuanya tepat waktu. Penelitian ini menemukan solusi yang menggunakan program HTML untuk membuat situs web sederhana untuk penginputan data mahasiswa dan membuat pemrosesan data menjadi otomatis, efisien, dan efektif. Proses perancangan sederhana penginputan data mahasiswa berbasis website ini memerlukan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini semakin memudahkan pengelola data untuk membutuhkan sistem database yang otomatis. Untuk memudahkan atau mempermudah pengelolaan data, diperlukan sistem database otomatis. Tujuannya dari pengelolaan data ini untuk menjaga akurasi dan up-to-date informasi dari mahasiswa. Pada website ini, form login khusus mahasiswa ditampilkan pada menu utama. Setelah mahasiswa mengisi informasi form login, mahasiswa mengisi form input data yang telah disediakan berupa biodata mahasiswa. Input data langsung dan otomatis disimpan dalam hasil secara otomatis, sehingga situs web ini memudahkan mahasiswa untuk memasukkan data dan untuk menarik lebih banyak pengunjung ke situs web ini, perlu mengetahui konten dan struktur situs web yang menarik. Internet adalah sumber informasi yang murah. Maksud dan tujuan pembuatan website ini adalah untuk menampilkan informasi yang terkandung dalam pembuatan halaman web dengan menggunakan program HTML sederhana. Dalam hal ini, pembuatan halaman web untuk input data dari mahasiswa informatika. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan dunia komputasi yang semakin canggih pada masa ini memberikan kemudahan bagi manusia dengan membantunya dalam menyelesaikan segala kebutuhan dan permasalahannya, seperti pembuatan website ini.
Internet adalah salah satu contoh nyata dari perkembangan ini. Oleh karena itu, para pemrogramer mencoba merancang beberapa program di internet. CSS dan HTML adalah bagian penting dari pemrograman web karena bagus untuk pemula yang ingin belajar cara membuat situs web. Database mahasiswa berbasis web ini dirancang sebagai solusi data yang memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat daripada pemrosesan manual untuk efisiensi operasional yang maksimal. Dalam pembuatan website ini, hanya mahasiswa yang memiliki akses ke database berbasis web tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan artikel kali ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak, saya tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.